Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, setelah kita berdoa, hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran hari ini adalah kita akan membahas materi tentang dongeng. Jadi ada yang tahu nggak apa itu dongeng? Nah, kalau anak-anak nggak tahu, karena kita baru belajar, hari ini Bu akan menjelaskan dulu tentang pengertian dari dongeng. Nah, dongeng itu adalah bentuk atau jenis prosa fiksi lama, di mana dongeng ini adalah sebuah hayalan, fiksasi, atau hanya sebuah cerita yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Jadi, dongeng ini juga kalau dahulu kala dia itu diceritakan hanya secara lisan, tapi sekarang ini kan sudah berbagai macam bentuknya. Misalkan sudah ada yang dibukukan, dibentuk video animasi, dan masih banyak lagi. Jadi, intinya dongeng itu adalah cerita yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari dongeng. Ciri-ciri dongeng itu yang pertama adalah alurnya sederhana, di mana alurnya itu sederhana karena ini adalah sebuah dongeng. Yang kedua itu adalah singkat, di mana cerita dari dongeng itu sangat singkat karena ini adalah sebuah dongeng. Yang ketiga itu penceritaan tokoh atau tokoh tidak dijelaskan secara lengkap dan tidak dijelaskan secara rinci, di mana kita itu hanya tahu saja. Misalkan dongeng tentang kelinci dan kura-kura, di mana kelinci ini dijelaskan adalah hewan yang sombong dan kura-kura itu dijelaskan adalah hewan yang baik dan murah hati. Nah, kita hanya tahu sekilas saja. Yang selanjutnya adalah cerita itu memiliki makna atau dongeng yang dijelaskan tadi itu bermakna. Dan yang terakhir, penceritanya secara lisan, tapi itu dulu diceritakan secara lisan. Misalkan pada saat kalian anak-anak mau tidur, nah diceritakan sama orang tua kalian tentang dongeng, berarti dongeng itu diceritakan secara lisan. Tapi kalau sekarang itu dongeng itu sudah ada yang dibukukan, dibuat video dan berbagai macam lagi. Baiklah, sekarang Ibu akan melanjutkan penjelasan tentang macam-macam dari dongeng. Yang pertama itu adalah dongeng legenda, di mana dongeng legenda itu adalah dongeng yang menceritakan tentang asal-usul tempat, misalkan gunung, sungai. Nah, itu kan menceritakan asal-usul tempat. Nah, contohnya itu misalkan itu adalah legenda batu menangis. Nah, itulah yang disebut dengan dongeng legenda. Yang kedua itu adalah tungau, di mana tungau ini adalah dongeng yang menceritakan tentang dewa-dewa. Nah, di sini diceritakan tentang kepercayaan manusia. Misalnya itu adalah tentang dongeng Tungau Nyi Roro Kidul. Yang ketiga adalah fable. Nah, fable di sini adalah dongeng yang menceritakan tentang kehidupan binatang. Misalkan dongeng tentang kelinci dan kura-kura, kelinci dan buaya, dan masih banyak lagi. Dan yang selanjutnya, yang keempat itu adalah peliku lara, di mana peliku lara ini disajikan untuk mengisi waktu luang, di mana ceritanya ini bisa humoris dan juga bisa romantis. Nah, misalkan di sini dari tentang juru pantun. Nah, itu kan cerita yang humoris. Dan yang terakhir adalah cerita rakyat, di mana cerita rakyat ini memiliki misi untuk pendidikan. Cerita rakyat ini dimisikan agar anak-anak bisa belajar dari dongeng cerita rakyat. Misalkan ini dongengnya itu adalah tentang bawang merah bawang putih, tentang timun mas, atau tentang malin kundang. Nah, jadi itulah macam-macam dari dongeng. Nah, hari ini Ibu akan menampilkan salah satu dongeng fable, yaitu dongeng yang menceritakan tentang kehidupan binatang. Nah, di sini Ibu telah membuat sebuah media pembelajaran, yaitu video animasi. Nah, jadi anak-anak akan Ibu tampilkan video, nanti anak-anak tonton, lalu nanti Ibu dan kita semua akan menyimpulkan dan juga mengambil hikmah dari video animasi tentang kelinci dan kura-kura pada video berikut ini. Selamat menyaksikan.
tampilan video animasi tentang dongeng fabel, kelinci, dan juga kura-kura. Dari video tersebut, kita bisa mengambil sebuah hikmah yang sangat bagus untuk kita contoh dan kita terapkan di kehidupan yang sangat nyata ini. Bahwasanya kita itu tidak boleh menjadi orang yang sombong. Sehebat apapun kita tidak boleh meremehkan orang lain. Baiklah anak-anak, itulah hikmah dari video animasi yang tadi Ibu tampilkan. Semoga pelajaran hari ini bisa menambahkan wawasan bagi kita semua, dan juga kalian akan terus ingat hikmah dari video tersebut. Semoga bermanfaat. Baiklah, kita akhiri pelajaran pada hari ini. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, karena sudah berdoa, sekarang anak-anak boleh pulang ke rumah. Baiklah teman-teman, terima kasih karena telah menyaksikan video cara mengajar menggunakan video animasi yang saya tampilkan tadi. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan media video animasi ini ketika kita menjadi seorang guru nanti. Jadi yang pertama, kita harus tahu dulu bagaimana cara membuat video animasi tersebut. Jadi teman-teman bisa membuat video animasi tersebut, atau teman-teman bisa mendownload dari Google atau dari YouTube tentang video animasi yang materinya bersangkutan dengan pelajaran yang akan disampaikan. Lalu setelah teman-teman mempunyai video tersebut, teman-teman ketika mengajar, teman-teman pertama harus menjelaskan dulu materinya apa, seperti video cara saya mengajar tadi. Saya menjelaskan terlebih dahulu materinya, seperti pengertian dongeng, ciri-ciri dongeng, lalu juga tentang jenis-jenis dongeng. Setelah teman-teman menjelaskan materinya, teman-teman tampilkan video animasi tersebut. Setelah teman-teman tampilkan video animasi tersebut, teman-teman bisa menyimpulkan hikmah dari menonton video animasi tadi. Jadi siswa-siswanya paham, dan juga kita juga paham. Seperti itu. Terima kasih. Jadi teman-teman semua, media video animasi ini adalah media yang digunakan memang cukup rumit, tapi ketika kita belajar, kita akan bisa dengan mudah menggunakan media video animasi. Media video animasi ini sangat cocok digunakan ketika kita mengajar di sekolah dasar, karena anak-anak sekolah dasar itu dia sangat suka dengan yang namanya bergambar, video, hewan-hewan, pokoknya dengan yang berbasis kartun, animasi. Anak-anak sekolah dasar atau MI itu sangat suka. Itulah kenapa di sini saya dan Kak Faria memilih media video animasi untuk mengajarkan siswa di sekolah dasar. Terima kasih karena telah menyaksikan video saya. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.